Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesehatan dan juga keimanan. Semoga dengan nikmat keimanan dan kesehatan tersebut memotivasi kita untuk terus beramal dan kita terus mohon petunjuk pada Allah agar kita senantiasa dalam keislaman sampai kita wafat nanti. Dan juga kita bertemu kembali dalam kajian rutin Hadis Arba'in dengan syarah Imam An-Nawawi bersama Ustadz Topan Setiadipura. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga semoga kita termasuk sebagai pengikutnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Pada lanjutan kajian kitab malam ini, insyaallah kita akan memasuki pembahasan hadis keempat dengan tema amalan bergantung dengan penghujungnya. Kajian akan dimulai dengan materi dari Ustadz Topan sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 30 menit. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kajiannya dan dipersilahkan Ustadz Topan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Rama di Makassar ya saat ini atas moderasinya, atas pembukaannya. Semoga disampaikan, semoga berkah dan semuanya jadi ibadah insya Allah bagi kita. Sebenarnya disampaikan hari ini insya Allah kita mulai bahas hadis yang keempat, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan penulis para buku yang menerjemahkan atau menerangkan Arba'in Nawawi, kadang mereka memberi judul sendiri ya, judulnya macam-macam. Kadang di buku yang menjadi rujukan kita, buku kecil putih ini, hadis ini diberi judul Al-A'mal bil Khawatim. Amal itu bergantung khawatimnya, penutupnya, bergantung pada penghujungnya. Karena ini tentu wajar diambil sebagai judul, karena ini bagian penting dari hadis ini. Tapi terkadang mungkin teman-teman menemukan juga nanti ada yang memberi judul misalnya urutan penciptaan manusia misalnya. Itu pun karena adalah bagian dari hadis ini. Yang jelas Allahu a'lam, setahu anak penamaan ini memang tidak datang dari Imam Nawawi itu sendiri, ya, penjudulan itu. Matan hadisnya, hadis ini An Abi Abdurrahman. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat dengan kunyah Abu Abdurrahman. Ya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Termasuk masuk Islam di awal-awal, Abdullah bin Mas'ud, dan tidak datang dari keluarga dengan kabilah yang terkenal. Ya. Dan di ujung hayatnya Abdullah bin Mas'ud berdakwah ke Kufah, di Kufah. Dan bisa kita bayangkan bagaimana pengorbanan para sahabat. Ya. Padahal kalau mereka tetap di Madinah, mereka bisa terus bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena tugas berdakwah, Ibnu Mas'ud berdakwah ke Kufah, dan yang masyhur beliau di Kufah. Meskipun ada riwayat menyebutkan beliau meninggal di Madinah, tapi yang masyhur beliau meninggal di Kufah. Dan Kufah ya, secara umum menjadi salah satu madrasah ya, kekuatan fikih. Nanti dalam pembahasan fikih ada metodenya orang-orang Kufah lah istilahnya. Metode orang-orang Kufah, Irak sekarang, ya Basrah. Nanti ada metodenya Madinah, ada metodenya Makkah,
ya, Kufah. Nah, yang memberi pondasi adalah sahabat mulia Ibnu Mas'ud di sini. Nanti dari turunan metode itu lahirlah imam besar Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah yang mewakili metode Kufah, ya, metode dari Kufah dengan kemampuan argumentasi yang begitu luar biasa. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT memberi ridhonya kepada sahabat muda ini, Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, Rasulullah berkata atau bercerita kepada kami Rasulullah SAW, wa huwa as-sadiq al-masduq. Dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Jadi ini cara penyampaiannya agak berbeda, ya. Bagaimana Ibnu Mas'ud menambah. Sebenarnya rekan-rekan mungkin pahami, biasanya para sahabat yang mengisahkan hanya cukup berkata qala Rasulullah SAW atau kami mendengar Rasulullah berkata. Tapi di sini Ibnu Mas'ud menyampaikan penekanan tambahan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah as-sadiq dan al-masduq, ya. As-sadiq dan al-masduq, yang benar dan dibenarkan, ya. Nanti sebagian ulama mengambil pendapat bahwasanya karena memang apa yang akan disampaikan ini adalah hal gaib yang memang perlu didukung dengan keyakinan terhadap posisi Nabi kita Muhammad SAW sebagai as-sadiq dan al-masduq, yang benar dan yang dibenarkan, ya. Karena benar-benar yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui Ibnu Mas'ud ini adalah hal-hal yang susah untuk dicek kebenarannya secara langsung, ya, saat itu, ya, di zaman itu, ya, tentang misalnya proses tumbuhnya janin dan lain sebagainya. Isi hadisnya, ya, di sini matan hadisnya, perkataan Nabi kita Muhammad SAW yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, dan tentu banyak sahabat dan orang-orang lainnya dari Ibnu Mas'ud sampai kepada Imam Nawawi dan sampai kepada kita. Tapi seperti yang disebutkan dalam pembukaan, Imam Nawawi menghilangkan, ya, membuang para perawi, ya, isnad, sanadnya tersebut, ya, untuk memudahkan kita, ya. Seandainya disebutkan tentu akan banyak sekali, ya. Teman-teman mungkin bisa coba lihat buku hadis yang asli yang tidak diringkas seperti ini, maka kita keburu capek sebelum nyampe ke ini dagingnya, ya. Dan Imam Nawawi langsung memberi kita dagingnya, ya. Tidak dengan dari siapa, cukup langsung dagingnya, dan nanti di ujungnya cukup disebutkan bahwa ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim misalnya, sehingga kita iqna atau merasa yakin dengan hadis tersebut. Nabi kita bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Fi batni ummihi, akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah nutfah, fase nutfah akan berlanjut ke fase selanjutnya, yaitu 'alaqah, ya, berbentuk 'alaqatan, dan di hadis yang disebutkan mithla dzalik, seperti itu dalam waktu. Dan seperti ini dimaknai, ditafsirkan misla dzalik artinya yang sama itu waktunya, jadi sama 40 hari. Jadi nutfah 40 hari, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah misla dzalik. Ya, menjadi mudghah dalam waktu yang sama. Saya kalau di font bahasa Indonesia ini kita bedakan untuk menekankan nanti dalam diskusi sebenarnya kita perlu paham mana yang memang letter luck secara harfiah disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mana yang itu kita fahami dari bahasanya, ya, seperti ini mithla dzalika, hal yang sama apa kita fahami waktunya yang sama, yaitu 40 hari, ya. Alaqah bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia segumpal daging, mudghah segumpal darah, dan mudghah segumpal daging. Lalu setelah 3 fase tersebut, ya, summa yursalu ilaihil malak. Setelah menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, maka Nabi kita summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim kepada janin tersebut yang telah menjadi mudghah al-malak, malaikat, ya, satu malaikat nih, al-malak.
untuk tunggal dari malaikatnya al-malak, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan kepada janin tersebut ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat yang datang tersebut juga diperintahkan dengan 4 perkara, yaitu bikat birizkihi, menuliskan rezeki dari janin tersebut, wa ajalihi, juga menuliskan ajal dari janin tersebut, wa amalihi, juga amalnya, ya, amal-amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan apakah ia orang yang sengsara atau orang yang bahagia, ya, sengsara atau bahagia. Dan ini sengsara bahagia tidak dalam artian ekonomi di dunia, tapi mana yang luas, terhadap dia ahli surga atau ahli neraka, ya. Jadi tidak dibatasi apakah dia, sehingga diterjemahkannya apakah dia miskin atau kaya, tidak, tapi apakah dia sengsara dalam artian dia ahli neraka, atau sa'idun, dia bahagia dan dia di mana dia menjadi ahli surga, ya. Kemudian ini perang hadisnya dari pertama tadi tentang 3 tahapan, nutfah, alaqah, dan mudghah, lalu dikirim malaikat, ya, meniup ruh, dan ditetapkan 4 perkara. Biqat birizki, rezekinya, ajalnya, amalnya, lalu apakah dia sengsara atau bahagia. Selanjutnya dinukil di sini Nabi kita SAW sampai bersumpah, fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada ilah selain Allah SWT, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, ya, akan mengamalkan amalan ahli surga, ya. La di sini kembali penekanannya, la ya'malu, terjemahnya harusnya ada benar-benar akan mengamalkan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga jarak antara dia dan surga itu tinggal dhira'un, tinggal 1 hasta, ya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka catatan amal, ya, mendahuluinya, fayamala bi'amali ahli nar, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke neraka. Dia soal khatimah, waliyadzubillah, ya. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan seorang di antara kalian benar-benar mengamalkan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara neraka dan dia, antara dia dan neraka itu tinggal 1 dhira' lagi, ya. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan takdir mendahulunya dan dia beramal dengan amalan ahli surga. Jadi di ujungnya dia malah beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dan dia masuk surga atau menjadi ahli surga, insyaallah, ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau istilahnya muttafaqun alaih, disepakati oleh 2 imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, atas kesahihannya. Artinya derajat sahihnya kuat, ya, derajat sahihnya kuat. Penjelasan Imam Nawawi, ya, kembali saya sebenarnya disampaikan tadi oleh Akhrama, kita sengaja mengambil fokus pada syarah penulis Arba'in Nawawi sendiri, pengumpul Arba'in Nawawi ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, apa yang beliau syarah, apa yang beliau jelaskan, ya. Di sini beliau menyinggung tentang pengantar yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tadi, ya, pengantar oleh Ibnu Mas'ud. Qauluhu wa huwa as-sadiqul masduq, perkataan Ibnu Mas'ud ketika mengantarkan hadis ini dengan menambahkan wahwa, dan Nabi Muhammad SAW adalah as-sadiq al-masduq, ay syahidallahu lahu bi annahu as-sadiq, bahwasanya Allah SWT mempersaksikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah as-sadiq, adalah benar, ya, di persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita kenal juga di kalangan sahabat ada namanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang lain ragu, beliaulah radhiyallahu anhu yang tetap memilih atau berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW adalah benar, ya. Dan pekan lalu kita bahas juga di antara bentuk keimanan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, semoga masih ingat,
ada sambil kita muraja mengingat ya, ada 4 hal yang terkandung dalam syahadat kita yang kedua. Jadi syahadat yang pertama adalah ilaha illallah, syahadat yang kedua adalah bersaksi bahwasanya bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kandungannya adalah yang pertama tasdiquhu fima akhbar, membenarkannya atas apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Ya tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-amal, ya, fima amar, mengamalkan apa yang diperintah. Ya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang. Dan yang keempat, la ya'budullaha illa bima syara'ah, tidak beribadah kepada Allah SWT kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah diantara alasan mengapa Nabi kita SAW diutus untuk mengajari kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi shadiq di sini mengingatkan kita salah satu makna kandungan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dan di sini Imam Nawawi juga menambahkan wal masduq, dan masduq dibenarkan bimakna al-musaddaq fihi, ya. Ya, dalam bahasa Arab ini maknanya sama, musaddaq, ya, yang dibenarkan. Ini. Lalu ya, ini pengantar dari Ibnu Mas'ud. Kembali para ulama banyak menambahkan hal ini diberikan oleh Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud pun merasa bahwa apa yang disampaikan itu hal gaib yang perlu keyakinan ini. Perlu keyakinan bahwasanya Nabi kita SAW adalah as-sadiq dan al-masduq. Imam Nawawi melanjutkan tentang perkataan qauluhu sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Kata Nabi kita SAW, ya, bahwa setiap kita dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Ya. Yuhtamalu, atau ini bisa dibaca yahtamilu atau yuhtamalu, ya. Maknanya bisa dibawa, ya. Artinya pemahamannya bisa difahami bahwasanya ayyuradu ayyajma'a baina ma'ir rajuli wal mar'ah fayukhlaqu minhuma al-waladu kama qala Allah Ta'ala. Jadi pemahaman pertama bahwasanya seorang anak, seorang janin itu diciptakan dari air laki-laki dan wanita, ya. Maka dia diciptakan, ya, di janin. Artinya pemahaman pertama menurut Imam Nawawi adalah penciptaannya itu terjadi di janin, artinya yang yujma'u khalquhu adalah bersatunya cairan dari laki-laki dan dari wanita itu, ya, telur dari wanita itu di perut ibunya, ya, sebagaimana dalam ayat, ya, di surah At-Tariq khuliqa mimma indafiq, bahwasanya manusia itu tercipta khuliqa min ma'in, dari air dafiq, air yang dipancarkan atau air yang, ya, terpancar, ya. Yakhruju, maksudnya di sini tentu air mani. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, yang keluar dari baina sulbi wat tara'ib. Jadi ini menerangkan dari mana kedua air pria dan wanita tersebut, yaitu di antara tulang sulbi untuk laki-laki dan juga tulang dada perempuan, wat tara'ib. Ya. Jadi ini pemahaman pertama bahwasanya diciptakannya dari kita pahami air mani dan juga telur wanita, ya, sebagaimana dalam ayat ini. Atau dapat pula dimaknai bahwa yang dimaksud adalah wa yahtamilu annal murad annahu yujma'u min badani kulli. Atau yang dimaksud adalah dikumpulkan penciptaan semuanya, semua badannya sampai jadi bayi yang siap keluar. Jadi yang pertama, Allah alam, kita bisa pahami dari tulisan Imam Nawawi adalah cerita tentang bertemunya air mani dan telur wanita itu terjadi di rahim ibunya, ya. Dan itu terjadi di ibu, dan cukup di situ ceritanya. Yang dimaksud yujma'u khalquhu fi batni ummihi,
Tapi bisa maknanya lebih umum, bahwa tidak hanya sampai situ, tapi semua penciptaan anggota badannya terjadi di perut ibunya. Ya. Wadzalika annahu qila, dan hal itu karena dikatakan ya, masuk ke urutan dari hadis sebagaimana diceritakan Nabi kita Muhammad ya. Inna nutfata fit tauril awal, bahwasanya nutfah fit tauril awal dalam periode atau masa yang pertama itu berada di perut wanita ya, fi jasadil mar'ati arba'ina yauman, 40 hari. Wa hiya ayyamut tawahhum, itu adalah hari-hari kehamilan di awalnya ya. Hari-hari kehamilan di awalnya. Sebenarnya disebutkan ya di hadisnya bahwasanya 40 hari dalam keadaan nutfah ya. Lalu ya, summa ba'da dzalika yujma'u wa yudharru 'alaiha min turbatil maulud fatasiru 'alaqatan. Lalu setelah itu menjadi segumpal darah atau alaqah ya, dan terus menjadi seperti itu selama 40 hari ya, di periode kedua. Pertama nutfah 40 hari, kedua alaqah juga 40 hari, fayakhudhu fil kibar, dan dia menjadi cukup besar dalam fase yang kedua ya. Mungkin di sini detailnya dalam bahasa Arab menarik ya. Dikumpulkan dan wayudharu 'alaiha, dan disebar. Allah alam apa maksudnya sebar, apakah memang bentuknya menjadi tersebar ya, artinya tidak bulat yang terkumpul tapi tersebar, karena alaqah itu bentuknya memang seperti lintah ya, alaqatan ya. Alaqah ya secara bahasa artinya sesuatu yang menempel ya. Dan banyak ilmuwan barat yang juga mencermati ini dan melihat bagaimana cocoknya urutan yang disebutkan dalam nas-nas Islam dengan kejadian yang sebenarnya ya. Termasuk kata alaqah itu sendiri ya, yang memang seperti lintah yang menempel, dan begitu juga keadaan janin dalam fase tertentu ya. Menjadi cukup besar hatta tasiru mudghatan, sampai menjadi mudghah. Dan sini juga Imam Nawawi menerangkan wasumiyat mudghatan, dan dinamai mudghah ya, dinamai mudghah li'annaha biqadri luqmatil lati tumghatu, karena bentuknya mirip sesuatu potongan yang dikunyah ya. Atau mudahnya teman-teman bisa bayangkan, maaf saya tidak hadirkan gambarnya, seperti sebagian ulama atau ustadz menerangkan seperti permen karet yang dikunyah ya. Bentuk janin dalam fase mudghah ini ya. Jadi fase pertama nutfah 40 hari, lalu mudghah 40 hari, alaqah 40 hari, kemudian menjadi mudghah juga terjadi 40 hari. Mulai menambahkan tsumma fi tauri tsalis, kemudian di periode ketiga ini, di tahap ketiga ini, yusawwirullahu tilkal mudghah, Allah membentuk gumpalan daging tersebut ya. Wa yashukku fiha as-sam'a wal basar wasyamma wal fam, dan Allah memberikannya ya, menambahkan kemampuan dalam gumpalan daging tersebut ya, janin tersebut, yaitu pendengaran, penglihatan, kemampuan untuk membau ya, mencium ya, dan juga al-fam, mulai ada mulutnya. Wa yusawwiru fi dakhili jawfiha, dan Allah juga membentuk mencipta bagian dalam dari tubuhnya ya. Al-hawaya, perut, wal am'a, dan usus ya. Sebagaimana firman Allah SWT, qala Allah Ta'ala huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dan Allah lah yang membentuk kalian dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentukan yang berakhir pada bentuk kita masing-masing saat ini dimulai Allah SWT bentuk ketika di rahim. Sebenarnya dalam ayat huwallazi, Allah lah yusawwirukum fil arham, yang membentuk kita di rahim ya. Sehingga kembali secara umum kita dilarang untuk mencela bentukan fisik ya. Karena kembali yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha hikmah atas segala penciptaannya ya. Jadi Allah bentuk kaifa yasha, sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Kembali ini di ujung-ujung ayat, ini sekedar tambahan, biasanya diingatkan tentang sifat-sifat Allah yang secara khusus bisa diambil pelajaran dari
pelajaran di ayatnya, di tengahnya. Misalnya Allah mencipta, maka Allah lah yang Al-Aziz, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, dan juga Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya, ya demikianlah di antara bentuk kebijaksanaan Allah SWT, Allah menjadikan orang berbeda-beda. Ya, orang berbeda-beda bentukannya. Ya. Jadi Allah Aziz, Allah mampu, seandainya mau dibuat seperti apapun Allah bisa, tetapi Al-Hakim karena hikmah Allah SWT, Allah bentuk seperti yang bisa kita nikmati atau bisa kita lihat saat ini. Ya. Dan ini tentu bagi orang-orang yang kecewa dengan bentukannya, barangkali ada, tentu semoga tidak ada. Kita bersyukur atas apa yang Allah ciptakan kita, ya. Karena itu ada sifat Al-Aziz, kemampuan Allah SWT, ya, dan juga Al-Hakim, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita bersyukur atas apa yang Allah ciptakan ini. Ya. Kemudian ditambah summa idza tammat tauri tsalis. Kemudian jika telah sempurna at-taur ats-tsalis, periode yang ketiga, wa huwa arba'un, dan itu periode ketiga juga menurut Imam Nawawi. Jadi pemahaman Imam Nawawi memang sesuai dengan pemahaman umum kita, 40 40 40. Jadi periode ketiga juga sara lil maulud arba'a ashur. Jadi bagi bayi ini sudah 4 bulan ya. Sudah 4 bulan. Maka nufikhat fihi ruh, maka ditiupkanlah ruh kepada bayi tersebut atau kepada janin tersebut. Jadi Imam Nawawi termasuk yang mendukung pendapat bahwa memang ditiupkan ruh itu setelah 3 kali 40 hari. Jadi fase nutfah 40 hari, fase alaqah 40 hari, dan fase mudghah 40 hari. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga menyampaikan dengan mengambil istifadah dari ayat Al-Quran. Ya. Kemudian menambahkan di sini, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nas, wahai, ini diambil dari surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat kelima, yang diantara ayat yang menceritakan penciptaan manusia. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kalian ragu tentang kebangkitan, ya, fa inna khalaqnakum min turab. Jadi ini bagaimana Allah berargumentasi dan mengajarkan kita juga untuk berargumentasi kepada orang-orang yang ragu tentang kebangkitan. Ya. Maka Allah jawabnya dengan fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami mencipta kalian dari tanah. Imam Nawawi menambahkan tafsirnya, yakni abaukum Adam. Yang langsung dicipta dari tanah adalah bapak kita Adam. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah, yakni dzurriyyatu, yakni keturunannya, ya, termasuk kita. Dan Imam Nawawi menambahkan wan nutfatu al-mani, dan nutfah di sini adalah al-mani, yaitu air mani tadi, mimma indafiq, dari air yang terpancar, wa asluha, dan asalnya adalah al-ma'ul qalil, air yang sedikit ya, secara bahasanya. Wa jam'uha an-nitaf, dan jamaknya dalam bahasa Arab an-nitaf, jamak dari nutfah. Ya, makna asalnya adalah air yang sedikit ya, nutfah, air yang sedikit. Kemudian dalam ayatnya dilanjutkan summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah atau alaqah. Imam Nawawi menambahkan wa huwa ad-dam al-ghalidh al-mutajammid, darah yang mengeras dan mengental ya, menjadi kental. Wa tilkan nutfah yasiru daman ghalidhan, kemudian nutfah tadi menjadi darah yang mengeras ya. Tentu kita paham bahasanya air mani ya bergabung dengan telur ya menjadi bergabung dengan ovum menjadi zigot ya. Terjadi pembuahan dan akhirnya berjalan ya, ke rahim dan menempel di dinding rahim ya. Disitulah kata-kata alaqah, sesuatu yang menempel itu memiliki makna yang pas dengan kejadiannya. Summa min mudghah, kemudian dalam bentuk mudghah. Ini firman Allah SWT juga. Wahia luhmah, dan itu adalah, atau lahmah, itu adalah daging, segumpal daging. Dan lanjutannya mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, yang sempurna atau tidak sempurna. Jadi nutfah, alaqah, mudghah. Lalu di surah Al-Hajj ini sebutkan mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Setelah menjadi mudghah itu seakan ada pilihan
sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ya. Apakah jadi manusia ini, ya, janin ini jadi atau tidak jadi? Imam Nawawi memberikan beberapa penafsiran. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas berkata tentang tafsir mukhallaqatin ini, mukhallaqah adalah ay tamah, yaitu sempurna. Wa ghairu mukhallaqah ay ghairu tamah, bal naqisatul khalq, yang tidak sempurna, ya, yaitu penciptaan yang ada kekurangan di dalamnya. Ya. Allah alam, apakah itu menjelaskan adanya kekurangan-kekurangan dalam fisik yang tercipta? Kembali, tentu semuanya atas sifat tadi, Al-Aziz dan Al-Hakim. Bagi Allah SWT tentu bisa saja Allah punya 100% semuanya sempurna, tidak ada kegagalan dalam penciptaan. Itu Aziz, Allah Maha Mampu. Tapi tadi Allah juga menyandingkan sifat lain, Al-Hakim. Ada hikmah Allah SWT. Ya, ada hikmah Allah SWT sehingga menjadikan sebagian penciptaan sepertinya kurang di mata kita, ya, di mata atau penilaian manusia. Itu bisa masuk dalam penafsiran ini. Mukhallaqah artinya tamah, betul-betul sempurna. Ya, misalnya semua ciptaannya sempurna, alhamdulillah. Misalnya jarinya ya lengkap dan sebagainya. Ya, atau ghairu mukhallaqah adalah ghairu tamatin, tidak sempurna, bal naqisatul khalqi, tetapi penciptaan yang ada kekurangan di dalamnya. Ya, kita tekankan kekurangan itu adalah dilihat dari mata kita, ya. Dan kita selalu ingat tadi, ya, Allah yusawwirukum fil arham, Allah yang mencipta kalian di rahim ibu kalian, ya. Dan di ujungnya Al-Aziz Al-Hakim, Allah Maha Mampu, ya, Maha Kuasa, tapi juga Al-Hakim, Maha bijaksana. Ya. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Imam Nawawi juga memberikan kepada kita penafsiran Mujahid. Ini seorang tabi'in, ya, disebutkan murid dari Ibnu Abbas. Mukhallaqah adalah musawwarah wa ghairu musawwarah, terbentuk atau tidak terbentuk, ya, yakni as-saqtu, yaitu keguguran. Ya, kalau di sini Mujahid memahaminya jadi atau tidak jadi bayi atau gugur, ya, tidak jadi bayi. Ya. Jadi nutfah, alaqah, mudghah, lalu di ujung surah Al-Hajj ayat 5 sebutkan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Nah, maknanya menurut Mujahid musawwarah, terbentuk, wa ghairu musawwarah, atau tidak terbentuk, ya. Dan dalam kehidupan nyata kita lihat ada bayi yang jadi, ya, ada bayi yang tidak jadi setelah kita keguguran. Kembali Al-Aziz Al-Hakim, semuanya atas kendali Allah SWT yang Maha Mampu untuk menjadikan bayi itu, ya, dengan kondisi apapun, ya, dengan kondisi apapun. Kondisi misalnya ibunya dalam kondisi yang begitu sulit, tetapi kalau Allah berkehendak bisa aja tetap lahir secara normal, ya. Tapi kembali karena ada Al-Hakim, ya, Maha Bijaksana dari Allah SWT. Penjelasan lain, Wa'an ibn Abu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini lebih lengkap lagi. Imam Nawawi menambahkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya inna nutfata, bahwasanya nutfah itu idza istaqarrat fir rahim akhadha al-malak bi kaffihi, jika nutfah itu telah ada di rahim, ya, maka malaikat akan mengambilnya, artinya akan menjaganya. Faqala, dan berkata, atau bisa dimaknai malaikat mengambilnya, ya. Lalu berkata, ya Rabb, hai Rabb, mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqah. Jadi seakan-akan malaikat bertanya kepada Allah SWT tentang selanjutnya bagaimana nih, mukhallaqah aw ghairu mukhallaqah. Ya. Ini bagian ini masih menerangkan tadi penjelasan di surah Al-Hajj, mukhallaqah aw ghairu mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Fa in qala, apabila dijawab ghairu mukhallaqah, ya, maka qadhafa fiha fir rahim daman wa lam takun nasamatan. Maka nutfah tadi akan
campakkan di dalam rahim sebagai darah dan tidak menjadi manusia. Itu istilah kita keguguran juga ya. Wa in qala mukhallaqah, dan jika dijawab mukhallaqah ya, maka jadi ya. Lalu malaikat lanjut pertanyaannya, qala al malak ay rabb ya rabb dzakarun am unsa, laki atau perempuan, asyaqiyun am sa'idun, apakah dia syaqi atau sa'id, mar rizqu wa mal ajal, bagaimana rezekinya dan bagaimana ajalnya, wa bi ayyi ardin tamut, dan dia akan meninggal di negeri mana. Ya. Jadi malaikatnya bertanya menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud ini. Dan ini pertama tentu pelajaran bahwa malaikat itu tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu. Jadi malaikat ilmu mereka terbatas sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT kepada mereka, diinfokan oleh Allah SWT kepada mereka. Ya. Malaikat tidak tahu. Ya. Maka fayuqalu lahu, dikatakan kepada malaikat itu, idhab ila ummil kitab, pergilah kepada ummul kitab, yaitu lauhil mahfud. Fa innaka tajidu fiha, maka engkau akan dapati di dalamnya kullu dzalika atau kulla dzalika, semua yang ditanyakan itu. Fayadhabu, maka malaikat itu pergi melihat, fayajiduha, dan didapati hal yang dia cari, fi ummil kitab, di lauhil mahfud, ya ummil kitab. Lalu dia menuliskannya, fala tazalu ma'ahu hatta ya'ti ila akhir sifatih, dan catatan itu akan bersamanya hingga akhir dari penciptaan si bayi tadi. Ya, walihada kila, oleh karena itu juga dikatakan dalam syair Arab, as-sa'adatu qabla al-wiladah, kebahagiaan itu ditentukan sebelum kelahiran. Kebahagiaan ditentukan sebelum kelahiran. Balik di bagian ini Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, ya, selain dari hadis juga disebutkan dalam ayat, ya, khususnya di surah Al-Hajj ayat 5 tentang urutan tadi, nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah, alaqah dan mudghah. Ya. Di atas tentang proses penciptaan manusia, ya, mungkin saya sampaikan di sini mengapa tadi juga tentang waktu. Mungkin nanti akan mendapati ada sebagian orang berpendapat bahwasanya ditiupkan ruh bukan 120 hari, tetapi di hari 42 atau 45 dalam beberapa hadis. Ya. Karena ada hadis dari Hudzaifah bin Usaid atau bin Asid, sebagian membacanya, yang menyebutkan malaikat diutusnya di hari ke-42, sebagian riwayat 45, sebagian riwayat ya datang di hari ke-40. Ya. Dan ini istilahnya dalam ilmu hadis afrod muslim. Afrod muslim artinya Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Ya. Artinya tidak maksudnya adalah hadis ini ditolak oleh Imam Bukhari untuk diriwayatkan, sehingga Imam Bukhari tidak setuju untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi poinnya adalah mungkin selintas dan bisa jadi nanti bertemu dengan orang yang berpendapat bukan 120 hari tetapi 42 hari karena adanya hadis ini. Tadi Imam Nawawi termasuk yang berpendapat bahwasanya lafadz hadis ini menguatkan bahwa yang benar adalah memang 120 hari. Gitu ya. Semoga tidak pusing. Tapi minimal ada hadis seperti itu yang meriwayatkannya 42 hari dikirim malaikat. Kalau kita lihat pendapat para ulama, sebagian ulama mengatakan bisa jadi malaikat dikirim, tetapi pada hari ke-40 itu kalau mau dikompromikan tugasnya belum untuk meniupkan ruh, ya. Belum untuk meniupkan ruh, tapi yang datang untuk meniupkan ruh sebagaimana dalam hadis ini secara eksplisit itu di hari ke-120. Yang di hadis ini tidak eksplisit memang 120-nya itu karena misla dzalik tadi. Ya. Untuk yang berpendapat 42 mengatakan misla dzaliknya bukan waktu katanya, ya. Menurut mereka. Tapi kembali yang jumhur mensepakati 120, Imam Nawawi pun mensepakati itu. Dan juga sebagai tambahan Ibnu Taimiyah pun ketika ditanya tentang itu dalam fatwanya, majmu' fatwanya, memilih seperti yang dipilih oleh Imam Nawawi. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak layak mempertentangkan hadis yang satu tadi dengan hadis ini yang lebih kuat
posisinya. Ya. Kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam penyebutan yang juga sorih ya. Sorih artinya jelas. 40, 40, 40. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu tentang tahapan penciptaan manusia yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perkataan Nabi kita Muhammad Qaulu sallallahu fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi dia didahului catatan. Ya. Ai alladhi sabaqa fil ilmi aw alladhi sabaqa fil lawhil mahfuz aw alladhi sabaqa fi batnil ummi wa qad taqaddama anna al-maqadir arba'ah. Yang dimaksud Nabi kita SAW adalah dia didahului oleh takdir. Ya, sebelumnya Imam Nawawi masih ingat ini, jadi hati-hati. Imam Nawawi ingat pelajarannya. Jadi kalau Imam Nawawi mau ngasih ujian, beliau ingat pernah ngasih 4 tahap takdir. Jadi takdir dimulai dengan ilmu Allah SWT. Nah, dalam ilmu Allah memang telah ditetapkan orang ini ahli surga atau ahli neraka. Lalu ilmu Allah itu dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Lalu dalam versi Imam Nawawi ini sebutkan pencatatannya di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga menurut Imam Nawawi adalah pencatatan di sini, di rahim. Ya. Yang keempat baru penciptaan. Ya. Yang keempat baru penciptaan. Ini 4 tahap yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ulama banyak menyebutkan 4 tahap itu sebenarnya yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi itu masuk yang kedua. Semoga Anda bingung ya. Jadi tadi ilmu, saya sambil tuliskan, 1 di sini ilmu, kedua kitabah atau pencatatan, yang ketiga adalah iradah, yang keempat baru khalqu atau penciptaan. Jadi yang pertama ilmu, Imam Nawawi menyampaikan seperti itu, ilmu Allah SWT dulu, baru dicatat, Allah mencatat ilmunya tersebut, dan yang ketiga masyiah, Allah memang menghendaki itu terjadi, dan yang keempat itu terjadi atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud oleh Nabi kita SAW fayasbiqu alaihil kitab adalah alkitab, yang dimaksud adalah menurut Taimiyah tidak hanya kitab tetapi termasuk ilmu. Artinya takdir dalam telah mendahulunya. Ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga atau dengan neraka, karena lafaz ini disebutkan 2 kali. Ya. Imam Nawawi mengatakan huwa tamsil wa taqrib. Ini adalah permisalan atau pendekatan. Dan yang dimaksud adalah wal qit'atun minaz zaman min akhiri umrihi. Min akhiri umrihi. Jadi potongan waktu di ujung usianya, walaisal muradu haqiqatad dhira wa tahdidihi minaz zaman. Jadi bukan secara harfiah, maksudnya adalah jarak sehasta dan waktu yang tinggal penetapan waktunya. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah di ujung hayatnya nanti, ya, ada, jadi yang tersisa adalah, yang membedakan adalah, yang memisahkan dia dengan surga atau dengan neraka adalah di ujung hayat nanti, qit'atun minaz zaman, ya, potongan waktu di ujung usianya. Dan Imam Nawawi di sini menyampaikan, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, fa innal kafir, orang yang kafir, idza qala, jika dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia berkata kalimat syahadat ini, summa mata, lalu dia meninggal, dakhalal jannah, insyaallah dia akan masuk surga. Ya, makanya ini juga yang dikejar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ketika pamannya Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau menungguinya, ya, di ujung-ujung hayatnya, karena berharap pamannya tersebut mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal muslim, sebaliknya seorang muslim, idza takallama fi akhiri umri, jika dia berkata di ujung hayatnya bi kalimatil kufri, dengan kalimat kekufuran, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Kalimat kekufuran, contohnya dia mengatakan, maksudnya tentu dengan mengatakan tidak dalam bentuk contoh, ya, seperti misalnya seorang mencontohkan, ya, seperti saya mencontohkan, ya, dia mengatakan bahwa ada ilah lain selain Allah SWT, atau dia mengatakan Nabi Muhammad adalah bukan Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia berkata seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan perkataan-perkataan seperti itu
ketika dia mengatakan itu, ya kembali tentu tidak dalam contohkan seperti tadi ya, maka tidak perlu lagi ditanyakan dia sungguh-sungguh atau tidak. Ketika dia mengatakan itu dengan sadar, ya, dan bukan sebuah kesalahan, maka dia bisa masuk dalam apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini. Ya. Dia menjadi kufur dan dia masuk neraka. Waliyahudzubillah. Pelajaran umum dari hadis, ya. Wa fil hadis, dalam hadis ini dalilun ala adamil qat'i bidukhulil jannah awin nar. Adalah tidak adanya kepastian bahwa seseorang masuk surga atau masuk neraka. Ya, tadi jelas orang yang begitu mengamalkan amalan surga, sebaliknya orang yang mengamalkan amalan neraka ternyata bisa berubah di ujungnya. Ya, sehingga diambil judul dari hadis ini al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung pada ujungnya. Ya. Wa in amila sa'ira anwa'il bir, meskipun dia mengamalkan semua bentuk kebaikan. Ya. Au amila sa'ira anwa'il fuski. Atau kalau dia pun mengamalkan semua jenis kefasikan. Ya. Maka bisa jadi dia tetap menjadi ahli surga. Ya. Jadi istilahnya bisa jadi karena adamul qat'i, tidak adanya al-qat'i, kepastian bahwa seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Dan perhatian di sini digunakan anwa'il fusqi, kefasikan. Karena seandainya kekufuran, maka secara syariat kita harus mengatakan bahwasanya dia tentu masuk neraka kalau dia sampai mengamalkan sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi ini pelajaran pertama. Adamul qat'i bidukhulil jannati awin nar. Tidak boleh meyakini itu. Ya. Yang kedua, wa ala anna syakhs, bahwasanya seseorang la yattaqil ala. Ya, jadi pelajaran kedua adalah alla yattaqil. Hendaknya dia tidak la yattaqil, tidak berpangku tangan ala amali, atas amalnya. Wala ya'jubu atau yu'jibu bihi li'annahu la yadri ma al-khatimah. Karena dia nggak tahu khatimahnya dia itu akan seperti apa. Jadi dua ekstrem yang perlu dihindari. Pertama, berpangku tangan karena dia kayaknya percuma dia beramal, karena tadi lihat hadis semua orang yang sudah beramal amalan surga saja ujungnya jelek. Makanya akhirnya dia ittikal istilahnya. Ittikal artinya dia berpangku tangan. Ya. Atau sebaliknya, tidak boleh juga merasa ujub. Ya. Ujub dengan apa yang telah dia amalkan. Ya. Ini yang Imam Nawawi menekankan tidak boleh. Jadi dua kutub yang tidak boleh. Kutub pertama berpangku tangan, dia nyerah akhirnya. Ini aja ada contoh jelek ini. Orang yang beramal terus sampai akhirnya malah di ujungnya su'ul khatimah. Ya. Yang ini malah sebaliknya. Ya. Nanti insya Allah ada yang tersebut. Pelajaran lainnya, wayan bagi likulli ahadin ayyas ala Allah subhanahu. Hendaknya likulli ahadin, setiap orang meminta kepada Allah SWT husnul khatimah. Ya. Meminta husnul khatimah dan berlindung kepada Allah SWT min su'il khatimah, dari su'ul khatimah wa syarrul aqibah, dan yang jelek. Jadi karena kita lihat ini begitu penting, hendaknya masuk di dalam doa-doa kita. Ya, bisa tentu paling mudah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah saya husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah saya husnul khatimah, lindungilah saya dari su'ul khatimah. Kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia seperti itu. Ya, jadi beberapa pelajaran umumnya di sini tidak boleh menetapkan, tidak ada kepastian masuk surga atau neraka, tidak boleh terjatuh dalam dua kutub yang salah, berpangku tangan juga ujub. Jadi kita harus semangat untuk beribadah, ya, dan tidak terjatuh, bahkan perlu istiqomah sehingga kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan yang muslim. Lalu ada contoh kasus yang ditanyakan oleh Imam Nawawi di sini. Jadi beliau
mengajarkan kita dengan mencoba mengajukan pertanyaan. Fa'in kila, jika ditanyakan atau dikatakan, kalau Allah selalu berfirman, Innal ladzina amanu wa aminus salihat, inna la nudayyi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang memperbaiki amalannya. Jadi, zahiral ayat ini secara zahir menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan amalan soleh dan dia ikhlas akan diterima. Ya, jika diterima, ya, sebagaimana janji Allah SWT di atas, apakah mungkin dia mengalami su'ul khatimah? Artinya mempertanyakan yang tadi, kok bisa orang senantiasa beramal soleh, amal-amal surga, tetapi kok sepertinya tidak berkah istilahnya amal tersebut, ya, sehingga dia terjatuh ke dalam amal ahli neraka. Ya. Sini Imam Nawawi menjelaskan, fal jawabu min wajhaini. Jawabannya ada dua sisi. Ahaduhuma ayyakuna dzalika mu'allaqan ala syartil qabul wa husnil khatimah. Yang pertama, bahwa hal di atas berkaitan dengan syarat diterimanya amal dan syarat husnul khatimah. Jadi ada dua syarat, syarat diterima dan syarat husnul khatimah, ya, syarat husnul khatimah. Dan tadi sebenarnya kita bilang orang yang akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah, sebenarnya selama dia tidak jatuh dalam kekufuran, tidak disebutkan dia kekal di dalam neraka. Bisa jadi dia tetap juga menjadi ahli surga. Sehingga dari sisi itu, ini tambahan, amal-amal soleh yang dia kerjakan bisa jadi tetap bermanfaat, misalnya membuat dia tidak kekal di neraka. Ini satu hal, karena dia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Dan bisa jadi membuat dia tidak lama di neraka. Ya. Jadi dia misalnya karena amal solehnya, dia segera diangkat ke surga. Ya. Wallahu a'lam. Ini satu penjelasan ringkas dari Imam Nawawi. Yang ingin kita yang lebih panjang di sini, dan dapat pula difahami bahwasanya orang yang ikhlas beramal, maka dia selalu akan mendapatkan husnul khatimah. Pemahamannya seperti itu. Wa anna khatimatu su', dan ujung yang jelek, innama takunu fi haqqi man asa'al amal. Itu terjadi kepada orang yang jelek amalnya, atau menggabungkan dalam amalnya dengan riya dan sum'ah. Jadi Imam Nawawi menyebutkan salah satu yang mungkin adalah tentang penjelasan tentang orang yang tadi beramal terus, ya, tapi kok bisa ujungnya jelek. Karena secara umum bahwa amal soleh itu biasanya diantara berkahnya mendatangkan amal soleh lagi dan lain, dan menyebabkan orang dapat husnul khatimah juga. Sehingga ini melahirkan pertanyaan yang diajukan oleh Imam Nawawi. Ya. Di antara jawabannya bisa jadi, dan ini yang menjadi peringatan bagi kita, ya, ada hadis yang menyebutkan, ya, Imam Nawawi tadi berpendapat bisa jadi dia mengotori amal tersebut dengan riya, sum'ah, yang itu tidak terlihat oleh orang lain. Ya, dan itu didukung oleh sebuah hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada tambahan, fima yabdu linnas, kelihatan oleh manusia. Waliyadzubillah. Jadi tadi kita bilang dia beramal dengan amalan ahli surga. Ada riwayat lain yang melengkapi dan mengatakan fima yabdu linnas, yang tampak bagi manusia. Jadi dia mengamalkan amalan surga, tetapi fima yabdu linnas, yang kelihatan oleh manusia. Yang tertutup bagaimana? Ya, dia dan Allah SWT yang tahu. Ya, Allah SWT tentu tahu, dan dia juga tahu karena dia yang mengamalkan. Dan kita pun tahu bagaimana kondisi kita yang tidak yabdu linnas, yang tidak tampak kepada manusia, kita yang tahu, dan PR kita untuk memperbaiki itu, ya, untuk memperbaiki hal tersebut. Yaitu menurut Imam Nawawi, fima yadharu lahum salahun ma'afa, yang secara zahirnya salah baik, ma'afasa di sarirati, tetapi rusak di dalamnya, atau di bagian dalamnya, wa khabas, dan jelek di bagian dalam. Alam, ya. Jadi, dan ini tentu peringatan bagi kita tentang al-a'mal bil khawatim. Amal itu bergantung kepada ujungnya. Tentu ada pelajaran untuk tetap istiqamah, ya.
istiqomah terus seperti itu dan juga memperbaiki kualitasnya. Memperbaiki kualitasnya bagaimana amalan-amalan kita bersih dari riya, bersih dari sum'ah, ya, bersih dari riya dan juga dari sum'ah, dari niat-niat yang tidak baik, dari niat-niat yang hanya ingin dilihat oleh manusia. Ya, ini mungkin kita kasih warna merah sebagai peringatan bagi kita karena hadis inna ahadakum, seseorang yang kalian layak malu bi amali ahli jannah, mengamalkan amalan ahli surga, itu ada riwayat lain yang melengkapi fi ma yabdu linnas, yang kelihatan kepada manusia. Ya. Jadi yang tertutupnya bagaimana? Ya Allah Maha tahu dan orang tersebut juga Maha tahu apa yang tertutup. Ya, apa yang tertutup. Dalam Riyadhus Shalihin, maaf belok dikit, ada juga hadis yang ngeri sebenarnya, hadis yang mengerikan. Ya, ketika pulang dari berperang, ya, ada seseorang yang mati syahid, artinya dia mati dalam peperangan. Ya. Maka para sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Maka Nabi kita SAW menolak dengan mengatakan bahwasanya huwa finnar, dia di neraka. Padahal dia meninggal dalam peperangan dan para sahabat melihat dia meninggal dalam peperangan. Tapi Nabi kita SAW mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Ya. Lalu Rasulullah meneraskan bahwasanya dia neraka hanya karena, saya lupa lafadznya, tapi sebetulnya hanya karena dari kain yang itu milik dari kaum muslimin yang dia ambil. Jadi karena harta kaum muslimin yang ada di Baitul Mal yang dia ambil, gara-gara itu huwa finnar, dia di neraka. Tapi kembali itu tidak terlihat oleh manusia seandainya Nabi SAW tidak mengungkapnya. Dan kembali ini peringatan bagi kita untuk memperbaiki tidak hanya yang terlihat bagi manusia, tapi juga hal-hal yang bisa hanya kita sendiri yang lihat. Dalam terkaitan dengan sidik di hadis-hadis sebelumnya sering diungkapkan bahwasanya orang yang sidik, yang shadiq adalah orang yang sama antara dalam keramaian dan dalam sendiri. Artinya keimanannya itu sama, ketaatannya sama, baik dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang. Dan ini mungkin menguatkan poin itu. Potongan terakhir di sini Imam Nawawi juga menambahkan wa fil hadis dalilun ala istihbabul halfi. Dalil tentang disunnahkannya al-half, bersumpah li ta'kidil amri fil nufus, untuk memperkokoh ya, urusan dalam jiwa seseorang. Artinya untuk memantapkan itu ya, ketika kita berkata sesuatu atau ya terkadang perlu ada menggunakan sumpah. Wa qad aqsama Allah taala, Allah SWT telah bersumpah di sini contohnya, fa wa rabbis samawati wa samai innahu lahaq. Maka ini sumpah Allah SWT dengan apa? Demi Tuhan langit dan bumi ya. Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar. Ya, adalah benar-benar seperti yang kamu ucapkan. Artinya sumpah itu Allah sendiri mencontohkan perlu untuk memantapkan, mengokohkan apa yang mau dikatakan itu dalam jiwa seseorang. Dalam ayat lain, Qul bala wa rabbi, ini dalam surat Taghabun, katakanlah bala, betul, wa rabbi, dan demi Allah ya, demi Tuhanku, la tub'atsunna, kamu benar-benar akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima amiltum, dan kalian benar-benar akan dikabarkan tentang apa-apa yang kalian amalkan. Ya. Jadi juga pakai sumpah ya, untuk meyakinkan orang, benar loh, kamu itu akan dibangkitkan, kamu itu akan dihisab. Ya. Tunabba'unna bima amiltum, maksudnya akan dihisab. Ya. Akan dikabarkan tentang kamu sudah ngapain aja dan akan mempertanggungjawabkan semua itu. Ya. Itu poin terakhir ya. Imam Nawawi menyampaikan tentang sumpah ya, bahwasanya sumpah istihbab artinya dicintai atau istilah kita disunnahkan ya, untuk menekankan suatu perkara. Secara umum para ulama sebenarnya jangan juga terlalu sering kita bersumpah ya. Istilahnya mengobrol sumpah, dan tentu secara akidah kita seorang muslim tidak bersumpah selain dengan Allah atau dengan nama-nama Allah. Itu beberapa hal tentang hal ini.
ada sedikit tambahan ya tentang tadi bagaimana Imam Nawawi mengingatkan kita jangan terjatuh ketika belajar tentang hadis seperti ini, terjatuh dalam dua kutub ittikal, berpangku tangan maupun sombong ya, ujub atau jadi kita tidak boleh tadi berpangku tangan buat apa berusaha, maka di sini tidak dituliskan tapi di pertemuan sebelumnya sempat kita sampaikan hadis ya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pun ditanya, tempatnya bukan di sini, di sini. Jadi dari hadis Imran bin Husain, di mana Nabi kita SAW ditanya, ya, oleh seorang sahabat yang bertanya setelah tahu tentang ilmu tentang takdir, ya, bahwa seseorang itu sebelum lahir dia tahu empat hal tadi. Ya, maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, buat apa beramal kalau begitu? Kan sudah tahu ujungnya surga atau neraka. Maka Nabi kita mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi orang yang insya Allah mengamalkan yang ditakdirkan ahli surga, maka insya Allah dia mudah untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dengan catatan tadi, bukan hanya yang tampak bagi manusia, tapi termasuk yang dalam kesendirian, dalam kesepian, dia tetap mengamalkan amalan-amalan itu. Dan orang yang tadi, orang yang ditakdirkan masuk neraka waliyadzubillah, di antara tandanya Allah mudahkan ya dia untuk mengamalkan amalan-amalan jelek yang memang dijanjikan atau diancam dengan neraka ya, diancam dengan neraka. Apalagi kalau dia berani terang-terangan dalam melaksanakan hal tersebut. Itu satu poin. Sudah 6 menit. Itu satu sisi tidak boleh berpangku tangan dan sisi lain juga tidak boleh ujub. Ini pun yang kita perlu hati-hati. Dan bagaimana istighfar yang disyariatkan dalam syariat kita, alhamdulillah, insya Allah mencegah kita untuk ujub. Ya. Mulai dari sholat. Setelah sholat mungkin kita akan merasa ujub, tapi syariat mengajarkan Nabi kita SAW setelah selesai sholat, ya, beliau beristighfar 3 kali. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di antara manfaatnya adalah membantu kita untuk tetap merasa kurang di hadapan Allah SWT. Jadi jauh dari rasa ujub. Begitupun orang-orang yang disebutkan dalam surah Ali Imran, wabil ashari hum yastaghfirun. Atau di sini wal mustaghfirina bil ashar. Di surah Ali Imran lafadznya wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Padahal dia bukan pelaku maksiat, dia telah mengamalkan amalan malam. Salat malam, berdoa, dan di ujung sebelum masuk subuh dia tetap beristighfar. Dan ayat yang terakhir di sini surah Al-Baqarah, orang-orang yang selesai dari wukuf juga diperintahkan summa afidu min haitsu afadun. Berpalinglah dari tempat manusia berpaling, yaitu tempat Arafah, tempat wukuf. Setelah itu perintahnya apa? Wastaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah SWT. Jadi orang telah wukuf di Arafah, yang boleh dibilang ini di antara ibadah yang paling tinggi ya kemuliaannya. Selesai Arafah, itu malah ditekankan istighfar. Ya. Jadi selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair, mungkin itu yang bisa kita pelajari dalam pekan ini dari hadis yang keempat yang dipilihkan oleh Imam Nawawi bagi kita dan dijelaskan oleh Imam Nawawi kepada kita. Maaf, saya lebih 8 menit ya, Rama. Demikian mungkin Anda serahkan ke Rama. Silakan Rama. Mungkin. Baik, jazakallah khairan Kantopan. Terima kasih atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Bapak Ibu sahabat sekalian, berikutnya kita buka sesi tanya jawab maupun diskusi. Bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan ataupun bisa juga melalui chat, dipersilakan. Assalamualaikum, Rahma. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Rahma dan Silakan, Victor. Tentang fikih atau juga akhlak saat kita berjamaah, Mas Towan. Jadi
suatu ketika kita sholat berjamaah tetapi tidak di masjid yang berimam tetap. Kan, maka kita perlu menentukan imam dari jamaah yang ada. Dan yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita? Apakah kita tahu ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang bagaimana untuk memilih imam, tapi saya rasakan sendiri itu agak susah penerapannya. Karena apakah kita mantap bahwa kita itu yang paling, atau kita percaya diri bahwa kita yang bisa untuk menjadi imam, atau kita cenderung mempersilahkan orang lain, tapi juga kadangkala orang lain yang maju atau yang maju secara percaya diri itu ternyata bacaannya kurang dan kita sendiri mengeluh di ujung di tengah-tengah sholat itu. Bagaimana menyikapinya? Dan juga yang kedua, apakah ada pahala atau dosa khusus untuk karena menjadi imam yang tidak tetap seperti itu? Apakah ada dosa atau pahala khusus jika kita menjadi imam yang tidak tetap seperti itu? Demikian Mas Topan. Ya. Maka langsung Kang Topan, silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Dokter. Jadi kalau kita tahu teman-teman kita yang ada di situ, misalnya apalagi ada orang yang kita kenal, memang kasusnya beda-beda ya, tergantung dari pengalaman kita dan dengan kelompok tersebut. Kadang kita paham misalnya minimal mereka bacaannya masih bisa diterima, maka boleh kita mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Dan secara umum, kalaupun kita tidak tahu, maka kita bisa berhusnudzon bahwa teman-teman kita itu bacaannya masih bisa diterima. Tapi setelah dari pengalaman, ternyata yang PD itu biasanya yang salah. Maka bisa saja kita memposisikan, misalnya ketika qomat, kita mencoba untuk mengambil posisi yang lebih dekat untuk menjadi imam, atau ada orang lain yang kita posisikan untuk lebih dekat menjadi imam yang kita tahu bacaannya baik, atau minimal bacaannya itu bisa diterima. Artinya mungkin tidak seindah para qari, tetapi masih bisa diterima dan membuat makmum itu tenang, tidak ragu dengan bacaan. Kalau kita sudah terbiasa dan tahu ada orang-orang yang kepedean dan biasanya dia maju, maka kita bisa mencoba agar ada orang lain yang bisa maju untuk menjadi imam. Dan ini tentu pelajaran secara umum, memang minimal kita punya bacaan yang bisa diterima, minimal surah Fatihah. Ya. Sehingga bisa jadi ada orang yang lebih paham di belakang kita. Ya. Tentu idealnya dia naik, tetapi imam minimal dia bacaan Al-Fatihahnya ya, bisa diterima atau ya lolos batas minimum ya, tidak ada kesalahan-kesalahan. Itu kondisinya seperti itu. Dan memang dalam ya kehidupan sosial kadang-kadang serba salah ya. Tapi kita bisa usahakan kalau memang kita sudah terbiasa, ada orang-orang yang mungkin akan seperti itu, memberanikan diri maju dan malah membuat sholat jamaah kita tidak afdol, tidak enak, tidak tumakninah, kita bisa mengatur agar orang lain atau kita sendiri yang memberanikan diri maju. Ya. Tentu dengan catatan kita sudah memenuhi kriteria tadi. Apakah ada pahala? Ya, kembali dengan menjadi imam tentu ya dari sisi fairness, keadilan, ada amanah, dia harus punya kriteria-kriteria tadi, ya, maka amanah itu juga di antara konsekuensinya dia dapat bonus lebih. Misalnya imam, dan tidak harus imam sholat rawatib, jadi bukan imam yang tetap, imam yang tidak tetap, dia dapat pahala dari semua makmumnya. Dan itu keutamaan yang sebenarnya luar biasa. Ya. Dan mungkin keutamaan itu yang membuat ikhwah kita, saudara kita tadi ingin maju menjadi imam meskipun bekalnya tidak cukup. Ya. Semoga Allah SWT tentu mencukupkan bekal mereka dengan semangatnya itu. Jadi ada kelebihan-kelebihan memang imam. Tapi di sisi lain kalau dia salah, maka dia menanggung salah dari, bukan salah sendiri, tapi salah dari sejumlah orang yang dia pimpin tersebut. Ya, dan ini berlaku imamah kepemimpinan dalam skup lebih luas juga ya.
ada pahala menjadi pemimpin, selain juga ada ada tanggung jawab yang lebih besar. Wallahu a'lam. Itu ya, atau ada yang terlewat? Tidak, yang cukup jelas sekali. Jazakallahu khair. Terima kasih. Baik, sahabat sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ataupun membuka diskusi juga. Persilakan. Bismillah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya dengan menyambung pertanyaan sebelumnya Ustaz. Oh ya. Silakan. Kalau sikap kita memilih untuk mengakhirkan sholat ketika sholat itu sudah berlangsung gitu Ustaz. Bahwa kita sudah mengetahui nih bahwa bacaannya tuh menurut kita kurang tepat gitu Ustaz. Tapi kita memutuskan untuk mengakhirkan sholat karena khawatir di proses ketika sholat itu kita menggerutu gitu Ustaz di dalam hati gitu. Tapi kita memutuskan untuk keluar dari syaf, apakah itu sudah tepat sikapnya Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Ya Pak, terkait orang yang imam yang memang bacaannya bermasalah sampai terancam ditolak surah Fatihahnya tidak diterima, ya, maka para ulama secara syar'i membolehkan bahkan keluar dari jamaah. Jadi seorang yang sudah berjamaah dia boleh keluar sebenarnya. Ya, secara hukum dari situ. Namanya kembali dalam secara sosial ini amalan yang tidak mudah juga untuk kita amalkan. Ya. Tapi kalau kita bicara hukumnya, kalau imamnya itu memang punya kesalahan seperti itu, ya, misalnya dia baca Al-Fatihah salah dan juga bahkan sudah diingatkan dia selalu salah, tapi tetap pede untuk jadi imam, makanya memang lebih baik memang ada orang-orang yang berani untuk tidak membuat dia jadi imam. Di antara dampaknya ini tadi ada jamaah yang akhirnya keluar dari persatuan menjadi jamaah sholat tersebut, ya. Walaupun yang ikut nanti tadi istilahnya menggerutu. Jadi secara fikih kalau terkait boleh dengan catatan tadi memang imamnya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, ya. Artinya bacaan Al-Fatihahnya misalnya salah. Tapi kalau imamnya misalnya alhamdulillah Al-Fatihahnya benar, tetapi bacaan lainnya kadang imamnya pede baca panjang tapi salah-salah misalnya. Maka itu sebenarnya termasuk yang mu'af, artinya bisa dimaafkan. Ya, selama syarat minim Al-Fatihahnya baik. Jadi bukan karena alasan misalnya bacaan imamnya nggak enak misalnya. Lagunya itu kok nggak enak, nah, tentu bukan karena alasan-alasan itu. Tapi karena bacaan minimal imamnya tidak terpenuhi. Wallahu a'lam. Seperti itu mungkin Tibil. Jazakallah Ustaz. Ya. Dan bagi akhwat urusan ini lebih mudah sebenarnya karena akhwat tidak terlihat dan lain sebagainya kalau dalam berjamaah. Khair. Ya, Afwan. Jazakallah khair Kang Topan. Oke, yang ingin bertanya masih ada waktu, masih bisa diskusi. Di sini ada Dr. Tias. Dr. Tias mau ngomen tentang bayi di kandungan. Tias itu Dokter Tias ya? Halo. Atau silakan yang lain. Saya lihat tadi. Assalamualaikum Ustaz. Oh, enggak. Ya. Ana Rahmat nih. Suara kedengaran? Jelas ya. Tadi disebutkan bahwa pada hari ke-120 janin kita ini ditiupkan ruh ya. Nah, ada pertanyaan. Ini meniupkan ruh itu yang seperti apa gitu? Apakah meniupnya itu seperti kita meniup gitu atau seperti apa maksudnya? Baik, barangkali begitu saja dulu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.
Mangga, Kang. Ya, jazakallahu khair pertanyaannya, Rahmat. Jawabannya wallahu a'lam, bagaimana cara malaikat itu meniupkan ruh. Dan ini mungkin termasuk bisa dijawab dengan ayat di surah Al-Isra ayat 85 secara umumnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh adalah urusan Rabb saya, artinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi ruh ini termasuk hal yang memang gaib dan kita tidak tahu bagaimana cara itu meniupkan ruhnya. Ya. Apakah tadi ya difuh gitu lalu hidup, wallahu a'lam. Jadi tidak tahu bagaimana caranya, kan. Mengapa pilihannya memang ditiup? Kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak disuntikan atau di apa? Tapi Allah alam, Allah memilih lafaz ditiup. Ya. Begitu Kang Rahmat. Syukran. Nuhun. Afan. Saya boleh bertanya, Kang? Boleh. Jadi terkait dengan husnul khotimah dan sul khotimah, juga saya dengar kita juga tergantung dengan apa yang kita cintai, gitu, misalnya. Cara kita suka dengan ada hobi yang kita doyan banget melakukannya, sehingga akhirnya kita diwafatkan dengan apa yang kita sukai. Mungkin bisa dikonfirmasi atau diluruskan terkait dengan apa yang kita cintai dengan akhir dari kehidupan seseorang itu. Sesuai dengan kebiasaannya ya. Nasnya secara khas, secara pasti wallahu alam, Anda tidak hafal tentang apakah orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Secara umum, tentu kemungkinan dia meninggal dalam keadaan tersebut lebih besar karena dia terbiasa mengamalkan amalan tersebut. Ya. Dia cinta dengan amalan tersebut, maka kemungkinan besar dia bisa meninggal dalam amalan tersebut. Kalau kita lihat bahkan para ulama, ya, sampai punya sikap yang kadang menarik ya. Mungkin kita bisa melihatnya berlebihan. Sebagian mereka itu menghindari jalan yang di sana ada tempat maksiat. Karena dia takut jangan-jangan ketika dia sampai di sana saja, dia ajalnya kemudian datang. Padahal belum tentu dia bermaksiat di tempat tersebut, tetapi dia tetap takut bagaimana pas dia di situ, pas ajal datang. Jadi dari sisi kemungkinan, ya, para ulama betul-betul berhati-hati. Jangan sampai dia meninggal, dan itu bisa terjadi kapan saja, ya, ketika dia ada di tempat-tempat yang jelek. Ya, yang misalnya diantaranya tempat di situ orang terbiasa bermaksiat. Meskipun mungkin dia tidak bermaksiat dalam hal tersebut, ya, dalam kejadian tersebut, tapi mereka menghindari hal tersebut. Ya. Itu baru tempat, apalagi amal, ya, apalagi dengan amalan yang jelek. Ya. Karena dimanapun tempatnya, amalan jelek tentu menjadi kondisi yang tidak diinginkan kita meninggal dalam hal tersebut. Dan kembali tentang nas pastinya tentang tadi, apakah memang amal yang kita cintai lalu menyebabkan itu yang menjadi akhir. Tapi secara fitrah, secara umum, kalau kita cinta, terbiasa itu, kita akan sering mengamalkannya, terbiasa mengamalkannya, dan sangat mungkin itu menjadi ujung dari hayat kita, ya. Sangat mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu mungkin Akramah Afan. Jazakallah khair, Kang. Pada Bapak, Ibu, sahabat, ya, silakan. Boleh ini nggak? Kang Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Rahma sama penjelasan Ustaz Topan yang terakhir itu, kalau menurut saya memang, bukan menurut saya ya, tapi saya menyimpulkan dari pernyataan tersebut, memang
sepertinya yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini adalah untuk membuat kita itu berhati-hati supaya tidak ujub atau tidak tidak ujub atau tidak putus asa, ya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum husnul khotimah itu atau kematian di ujung itu, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu ditentukan oleh kebiasaan kita beramal, kan, seperti itu. Benar nggak seperti itu menurut Pak Ustadz Topan? Jadi oleh karena itu makanya Nabi bersabda ya, kita diminta untuk berusaha beramal, karena logikanya ya, logika ini saya bicara logika saya ngomong sedikit tentang bidang saya, nggak apa ya? Ya, tahu ada kaitannya. Mohon maaf nih, saya soalnya tidak menguasai hadis, tidak menguasai Al-Quran, tapi saya berusaha untuk membuat sebuah mungkin kias atau gimana gitu ya. Jadi kalau di dalam bidang saya ini ada yang namanya istilahnya itu sequential pattern meaning. Jadi sequential pattern meaning itu adalah sebuah keputusan nanti bisa ditentukan kita itu akan seperti apa berdasarkan seringnya misalkan munculnya data atau peristiwa atau event-event yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya kita mengamati perilaku konsumen gitu. Nah, maka yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan, oh ini berarti preferensi orang ini adalah kalau sudah ngambil ini, maka bakal akan seperti ini, maka bakal akan seperti ini, maka nanti kita sebaiknya mengantisipasi seperti ini. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan kehidupan tuh ya. Kalau orang yang biasa sholat tepat waktu, kemudian baca Al-Quran tiap hari, kemudian berusaha menjaga ininya, ya sekali-sekali tergelincir nggak apa-apa, dan sebagainya. Tapi dan itu dilakukan berulang-ulang, maka pada catatan malaikat itu kan berarti kebaikan-kebaikan itu berulang terus, sehingga akan muncul sebuah pola pattern yang akhirnya itu akan berpengaruh pada kesimpulan akhir nanti itu, dia husnul khotimah atau tidak. Jadi saya melihatnya ini secara umum itu sebenarnya kehidupan seperti itu, cuman kemudian ada apa yang di hadis tadi tersebut bahwa bisa saja orang kemudian ujungnya jelek padahal sebelumnya dia beramal surga, atau sebaliknya, itu bukankah itu sebagai sebuah kayak gini loh, kayak orang kayak saya nggak tahu asbabul wurudnya seperti apa, tapi saya merasakannya seperti ini. Kayak misalnya saya sama anak atau sama saudara atau apa, dia merasa ujub gitu, atau wah paling saya nanti akan aman-aman saja. Oh nggak bisa, belum tentu kan, kayak gitu loh. Jadi jangan hati-hati itu, kita hanya untuk sebagai rambu-rambu. Tapi secara umum itu kalau orang beramal kebaikan, maka sesuai dengan sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah meninggalnya juga akan husnul khotimah, asal tadi itu niatnya benar-benar karena Allah. Kalau niatnya karena yang lain-lain, berarti kan memang sudah sejak awal udah rusak gitu. Seperti itu sih tanggapan saya. Menurut saya, apakah seperti itu? Karena kalau agak sulit, bukan agak sulit, saya dari kemarin itu agak terus terang berpikir tuh gimana ya menghubungkan antara, ya itu kan ini masalah takdir ya sebenarnya. Iya kan? Itu kan permasalahan sulit sebenarnya. Ada takdir yang mengatakan tadi itu loh, sudah beramal bagus tiba-tiba masuk neraka. Nah, terus Maha Pemurahnya Allah seperti apa kan gitu pertanyaannya, ya kan? Sifat Rahman Allah dan Rahim Allah itu mengatasi segala pokoknya bisa kita masuk surga itu ya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kan, sebenarnya seperti itu. Dan sifat Rahman dan Rahim Allah itu begitu luas, mengalahkan mungkin sifat-sifat yang ya mungkin memasukkannya ke neraka dan seterusnya. Karena gampangnya gini lah, kalau kita punya anak, senakalnya apapun dia misalkan, atau saudara atau apa, pasti kita akan memaafkan gitu. Gitu loh. Jadi sekarang gini, saya khawatir jika kemudian itu ditafsirkan bahwa kita ini
kita sudah beramal bagus, tapi takdirnya kalau udah ditulis jelek, ya nanti bakal jelek. Dan itu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang umum, maka kemungkinan akan banyak orang yang susah untuk memahaminya. Karena, nah itu gimana itu, Ustaz Topan? Memang ini terus terang jadi pikiran saya dari kemarin ketika ini materi hadis arba'in ini menurut saya yang terkait takdir ini memang berat ini. Kalau menurut saya sendiri berat, memahaminya itu berat. Tapi saya berusaha memahaminya seperti itu sehingga optimisme itu tetap ada. Kalau memahaminya itu sebaliknya, jadi saya udah berusaha nanti toh itu kan tetap aja lintasan-lintasan itu akan keluar, itu lintasan was-was kayak gitu. Padahal seharusnya tidak boleh kita berpikir kayak gitu, karena prasangka Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, Allah akan mematikan kita husnul khotimah, insya Allah kita akan husnul khotimah. Asal niat amal-amal yang baik itu diniatkan sepenuhnya, diluruskan terus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu dari saya. Gimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Wisnu, apalagi tadi dicocokkan dengan bidangnya di ilmu komputasi. Jadi betul sekali, sebenarnya kita perlu hati-hati, dan Imam Nawawi pun mengingatkan tidak terjatuh dalam dua kutub tadi ya, ittikal, berpangku tangan, atau istilah tadi berputus asa karena ujungnya nanti sudah ditentukan. Ya. Dan ini yang biasanya dalam bahasan takdir kita luruskan dengan masalah tadi sikap Allah yang maha hakim tadi, maha hikmah ya, al-hakim, al-aziz dan al-hakim, maha bijaksana, dan sifat Allah yang tadi disebutkan oleh Pak Wisnu juga, maha rahim, maha rahmat. Ini semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagus juga tadi kita husnuzon kepada Allah. Jadi tidaklah orang yang mengalami yang pertama tadi terus beramal akhirat ya, lalu ujungnya su'ul khatimah, tidaklah dia bisa mengalami itu karena memang ada masalah dalam amalnya ya, ada masalah dalam amalnya. Bisa jadi dalam niat tadi ya, yang dilengkapi dalam hadis tadi, fi ya, yang tampak bagi manusia, sehingga kita perbaiki kualitas amalnya ya. Kualitas amal tidak karena dilihat manusia, tidak karena lain-lain, tetapi karena ikhlas kepada Allah SWT. Dan secara umum frekuensi juga kita tadi, semakin besar frekuensi, probabilitasnya makin besar ya. Dan seperti itu juga orang yang makin banyak beramal soleh ya, bahkan ketika awalnya mungkin dia masih bermasalah, tambah lama tambah baik ya, tambah baik dari sisi keikhlasan pun bisa tambah baik. Orang yang sholat mungkin khusyuknya kurang, dia tetap sholat terus, sholatnya nambah khusyuk insya Allah, nambah baik insya Allah. Ulama juga mengajarkan kalau kita infak masih ragu-ragu dengan niat kita, ulama kita mengajarkan ya infak lagi ya, agar kita latihan untuk tidak ragu-ragu. Masa infak 100.000 aja udah dipikirinnya seminggu, waduh infak saya gimana nih, kok saya sombong, padahal ya ulama mengajarkan ya infak lagi aja kalau bisa 500.000, supaya yang 100 itu nggak usah dipikirin gitu. Kok ribet mikirin infak 100.000 ikhlas atau tidak sampai seminggu dipikirin gitu ya. Makanya ulama ajarkan coba infak lagi yang lebih gede biar kita ikhlas dengan infak kita yang ya latihan untuk makin ikhlas. Ya, jadi secara memang seperti itu Pak Wisnu, betul sekali kita perlu selamat dari ittikal dan ujub, dan jalannya adalah dengan sebagaimana Nabi kita SAW mengajarkan, i'malu, beramalah. Tetaplah beramal, tentu dengan amal yang baik, secara zahir maupun secara batin kita perbaiki amal kita. Ya, karena kita tidak tahu kapan ujung kita, ya, maka kita beramal, dan di antara yang diajarkan hadis ini memang kehati-hatian tadi. Ya. Karena kita tidak tahu kapan, maka kita bisa jadi lebih hati-hati. Dan di pertemuan selanjutnya kita belajar iman itu naik dan turun, yazidu wa yanqusu. Nah, kalau bisa pas kurang itu yang jangan jatuh ke maksiat. Tapi minimal ya tidak sholat tahajud, tapi juga tidak maksiat. Pas kurang, pas semangat alhamdulillah sholat tahajud. Tapi pas tidak semangat dalam hal apapun, jangan sampai jatuh ke dalam dalam kemaksiatan. Pas tidak semangat ya minimal witir 1 rakaat.
tapi jangan sampai masuk ke dalam kemaksiatan. Ya, ya secara komentarnya itu Pak Wisnu, secara umum alhamdulillah setuju dan jazakumullah khair tambahannya luar biasa. Ikhwan lain, Karena waktu juga sudah 10.34, bagaimana kan teman? Satu pertanyaan lagi atau kita tutup? ya satu lagi. Ya, silakan. Kalau nambah. Yang ingin meng-follow up atau mengajukan pertanyaan baru dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kang Indra. Mau menanggapi saja. Jadi yang betul kata Pak Wisnu tadi mengenai hadis ini itu memang agak berat ya. Itu karena terkait dengan rukun iman, qada dan qadar itu kalau saya pahami ya. Jadi ketika malaikat meniupkan ruhnya itu kalau dibaca di sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena ini terkait juga dengan akidah sebenarnya itu. Jadi akidah itu ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang paham Qadariyah gitu ya, ada yang juga paham Murji'ah. Nah, ini memang harus hati-hati kita itu dalam memahami terutama masalah takdir ini. Ini kalau saya merujuk dari, memang ini saya akhirnya jadi baca-baca referensi lagi nih. Ya, Kebetulan saya punya juga kitab Syarah Arba'in Nawawi, Nah, tapi saya juga punya, alhamdulillah saya suka ngaji dengan Ustadz Abu Yahya Purwanto di Masjid Al-Muhajirin Al-Ani. Nah, saya berguru sama beliau ini belajar kitab Tauhid Syekh Sholih Al-Fauzan. Nah, jadi saya ini mah meneruskan yang sama Ustadz Abu Yahya aja lah ya. Jadi Mangga, kalau Kang Indra. ada tambahan aja. Jadi menurut Syekh Sholih Fauzan ini ada mengenai masalah ini tuh ada 4 tingkatan bahkan ya mengenai takdir ini. Jadi memang panjang ini, dalil-dalilnya juga panjang. Cuman yang terkait dengan hadis Imam Nawawi ini mungkin yang cocok itu saya lihat, itu saya baca itu yang di tingkatan 2, yaitu bahwa mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menuliskan takdirnya dalam Lauhul Mahfuz. Salah satu dalilnya itu surat Al-Hadid. Saya baca aja terjemahannya. Jadi tidak ada suatu bencana yang menimpa bumi melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi mungkin ketika sebelum ditiupkan ruh itu memang kalau saya pahami di buku ini itu sudah ditakdirkan sama Allah itu apa yang akan terjadi di dunia itu. Ya, meskipun tadi Pak Wisnu bilang ada data science lah ya, itu juga sama saya bidang saya juga. Saya juga suka neliti data science ya, berdasarkan perilaku dan lain sebagainya ya. Saya itu suka memodelkan juga sama lah, agak sebidang sama Bapak. Tapi setelah saya pahami itu, tapi tetap antara data science itu, tapi kalau bicara mengenai Quran itu walau alam itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Gitu. Ya, jadi memang kalau mengacu ke data science, kalau kita terlalu dalam juga itu bisa mengacu ke Qadariyah. Jadi ya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus di tengah-tengah memang gitu. Ustadz Abu Yahya kayaknya lebih tahu tuh gimana tengah-tengah antara Qadariyah, tidak masuk Qadariyah tapi tidak juga masuk Murji'ah yang selalu melebih-lebihkan seperti itu. Nah, ini banyak ini dalilnya. Ada surat Al-Hadid ayat 22, Al-Hajj 70, Al-An'am 38, sama juga ada beberapa hadis-hadis di sini ya yang mengenai tentang qada dan qadar itu. Tapi kalau mau lebih paham mungkin beli aja ini kitab Tauhid ini Syekh Sholih Al-Fauzan. Ini kitab terjemahan, ini dibahas lengkap semua dari rukun iman itu dari mulai awal sampai akhir. Kurang lebihnya seperti itu. Itu sekedar menanggapi saja itu Ustadz Topan. Mungkin yang mengenai takdir itu. Jadi memang yang bab takdir itu agak beratnya di situ memang ya, tentang kita yang satu kirot, satu apa tadi itu? Satu hasta itu berbuat baik dan itu, tapi
dalam artian di sini itu memang kalau dalam baca kajian qada dan qadar itu memang sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya saya minta tanggapannya ini kira-kira seperti apa. Cuman kalau di sini saya lihat itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, cuman agar kita itu diminta itu kalau di surat Al-Hadid 22 dan 3 itu agar tidak menyukai orang yang sombong dan memakan diri, itu aja intinya ke situ. Tapi semuanya itu kita senang, kita sedih, bahkan kita berbuat dosa, kita bahagia, itu semuanya udah ada katanya. Itu seperti itu dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang kedua juga memang saya ingin nanya juga sebenarnya ke Ustadz. Saya pernah dengar kajian juga bahwa ketika malam Lailatul Qadar katanya, ya, itu katanya akan dirubah takdir kita yang baik dan yang jelek. Nah, itu yang sampai sekarang itu justru yang jadi pertanyaan saya itu. Kalau dari Ustadz itu sudah tertulis dalam Mahfuz, tapi ada juga dalil, saya entah hadis atau apa yang saya dengar itu, bahwa nanti kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu katanya bisa dirubah katanya kita besok baik atau jeleknya. Nah itu makanya Ustadz kira-kira ini seperti apa nih dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja sih Ustadz. Maaf, ini agak panjang. Jazakallahu khairan. Ya, mantap jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah. Akhirnya tadi penekanan diskusi qada dan qadar, rukun iman tentang takdir ini penting ya. Kita lihat dalam pembahasan di rukun iman di hadis yang kedua itu sampai-sampai Imam Nawawi tidak bahas banyak tentang rukun iman lain selain la ilaha illallah. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, langsung beliau loncat ke iman kepada qada dan qadar. Ya, kita lihat dan itu menunjukkan begitu pentingnya ya. Dan secara umum memang tadi hati-hati kalau dalam pembahasan awal kita hati-hati untuk tidak berpangku tangan dan ujub. Kalau kita mau cocokkan dengan sekte istilah tadi, ada Qadariyah. Mungkin lawannya Qadariyah dalam hari ini bukan Murji'ah tapi Jabariyah. Ya. Qadariyah dia tidak mengakui adanya takdir. Ya. Atau dalam pembahasan sebelumnya kita paham Imam Nawawi menyampaikan tren terbaru Qadariyah. Dia tidak menolak takdir secara umum, tapi hanya menolak takdir Allah itu hanya yang baik-baik aja gitu. Kalau yang jelek bukan takdir Allah. Ini tentu tertolak karena beriman kepada takdir itu khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir buruk, misalnya penciptaan iblis. Mengapa Allah menciptakan iblis? Kembali itu kepada hikmah Allah SWT, sikap hikmah Allah SWT yang kita belum nyampe ke sana. Jadi dari sudut pandang Allah semuanya tentu baik ya, dari sudut pandang penciptaan dari Allah SWT. Jadi satu sisi Qadariyah tidak percaya kepada takdir. Nah ini dampaknya adalah kita kemudian ujub dengan amal kita. Karena kita merasa kitalah yang menentukan semua di alam ini. Jadi orang-orang seperti ini mengandalkan kepada kemampuan dirinya karena dia tidak mengimani adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ujung yang lain ada Jabariyah. Jabariyah meyakini semua tindakan kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita seakan-akan tidak punya hak untuk memilih. Dan ini akhirnya bersifat ittikal tadi. Dia putus asa atau nyerah, udahlah saya dikomando oleh Allah SWT dengan takdirnya yang mengikat kepada saya ya, sehingga dia tidak punya pilihan. Ini pun tentu salah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah di antara dua kutub yang salah itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada takdir Allah SWT ya, dari sisi Allah SWT, tapi dari sisi kita tetap kita punya opsi, punya pilihan untuk memilih yang baik dan buruk. Dan apapun yang terjadi nanti, ya pada akhirnya kita tahu takdir kita seperti apa, yaitu yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terjadi. Dan semua yang terjadi, termasuk misalnya takdir Allah SWT bahwa hari ini Pak Wisnu berkomentar atau bertanya, dan Kang Indra juga bertanya. Maka kita ketahui sikap kita, oh itu takdir Allah SWT. Artinya mulai dari ilmu. Ini disampaikan di beberapa materi kita. 4 tingkatan takdir yang tadi Akh Indra sampaikan dalam kajian ini juga telah kita sampaikan. Pertama ilmu, Allah mengilmui bahwasanya memang Pak Wisnu itu akan komentar nih di 25 September di sesuai jamnya Pak Wisnu akan komentar seperti yang disampaikan.
Dan semua itu Allah tuliskan. Jadi level kedua adalah kitabah. Ilmu kitabah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Dan Lauhil Mahfuz inilah yang para ulama bilang yang kitab besarnya, ya, Lauhil Mahfuz. Lalu ketika mau kejadian tadi, ya, Allah menciptakan kejadian tadi, komentarnya Pak Wisnu, itu masuk di level yang ketiga, yaitu masyiah atau iradah. Allah memang menghendaki itu terjadi atas kehendak Allah SWT. Tapi dari perspektif Pak Wisnu, atau juga Kang Indra yang tadi komentar, mungkin bisa bertanya ke diri sendiri, apakah tadi bicara itu atas keinginan sendiri atau dipaksa oleh Allah SWT? Artinya, loh kok tahu-tahu saya menghidupkan mic, meng-unmute, lalu saya bicara. Ya. Tentu Pak Wisnu, Kang Indra, dan semua teman-teman ini menyadari apa yang dilakukan itu atas pilihan sendiri, dan memang kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan tadi. Ya. Dan tahap keempat tentu yang pas kejadian, ya, al-khalqu, penciptaan. Ya. Jadi ilmu, kitabah, iradah, dan khalqu, penciptaan. Jadi selalu dengan empat hal ini. Dan itu dibahas dalam takdir seperti yang tadi disampaikan, masing-masing banyak dalilnya. Kembali ya, tadi singkat tentang pemahaman yang salah, yaitu kutub qadariyah yang tidak percaya takdir, dan kutub lain, kutub jabariyah yang percaya takdir secara full sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk memilih. Ya. Bahwa seakan-akan manusia itu tidak memilih, jadi ditentukan semuanya oleh Allah SWT sehingga kita tidak bertanggung jawab juga karena kayak robot gitu. Ya. Jadi tidak Allah tahu. Ya. Kalau tadi alhamdulillah disebutkan Ustadzuna, Ustadz Abu Yahya, kita satu guru, satu ilmu. Ya, Ustadz Abu Yahya juga guru saya. Kalau diingat, mungkin di sini banyak juga murid Ustadz Abu Yahya Purwanto, beliau pengisi tetap kajian akidah di MKFM Daurut Tauhid. Ya. Beliau sering contohkan misalnya seseorang misalnya sekarang BPK ya, KPK sering menyadap. Dia menyadap lalu dia mengetahui seseorang akan melakukan penyuapan. Ya. Lalu dia tangkap tangan kan, OTT. Maka apakah mungkin ketika sidang orang yang menyadap itu disalahkan? Ya. Kamu kan sudah tahu orang ini akan menyadap, kenapa kamu diamkan? Ya. Nah, artinya dari sisi Ustadz Abu Yahya mencontohkan polisi atau KPK yang mengetahui tindak kejahatan itu, sebagaimana Allah SWT dengan ilmunya, walillahil masalul a'la, tentunya Allah lebih mulia. Ya, Allah tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bermaksiat, tetapi ya evaluasi atau tanggung jawab kemaksiatan itu tetap jatuh kepada orang yang mengerjakannya. Karena orang yang mengerjakannya, dia mengerjakan dengan pilihannya sendiri. Dia tidak sebagaimana pemahaman Jabariyah, dia dipaksa untuk menyuap misalnya. Jadi ketika dia menyuap itu, wah saya ini sudah takdir Allah SWT, saya menyuap. Ya. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab ketika ada orang yang bermaksiat dan berdalil dengan takdir, maka Umar bin Khattab mengatakan, oke, maka saya menghukummu pun ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu mungkin ringkas dan memang banyak hal yang insya Allah dalam perjalanannya semoga disinggung terus hal ini, makin numpuk terus, dan ikhwah yang tertarik bisa simak di materi-materi sebelumnya ada sedikit tentang takdir, dan Imam Nawawi juga fokus tentang takdir. Dan tadi buku yang disampaikan itu salah satu referensi yang menarik ya, bisa dilihat, kayaknya terjemahnya PDF pun banyak ya, kitab akidah Syekh Saleh Fauzan. Lalu sedikit tentang pertanyaan, tadi kan ilmu udah lebih 948 dari terakhir ini yang ditanyakan tentang kitabah, penulisan itu dibagi-bagi banyak lagi. Ya, Lailatul Qadar. Jadi kitabah, penulisan itu pertama penulisan di Lauhil Mahfuz. Lalu di buku-buku akidah dibahas biasanya ada penulisan yang terjadi sekali seumur hidup. Dan itu ada dua biasanya, yaitu penetapan, para ulama memasukkan pertanyaan ketika Allah bertanya, alastu birabbikum. Kita semua berkata bala, dan itu termasuk pencatatan. Dicatat kita pernah menjawab itu. Lalu yang sekali seumur hidup juga di rahim seperti ini, ya, di dalam hadis ini.
Ini sekali seumur hidup. Setiap orang terjadi sekali. Lalu ada yang terjadi setiap tahun. Nah, setiap tahun para ulama memasukkannya adalah setiap Lailatul Qadar itu detail dari kejadian atau takdir tahun ke depan itu seperti direvisi lagi, ya, seperti direvisi lagi, dan itu sebagian mengatakan bergantung kepada kondisi kita di malam Lailatul Qadar itu. Jadi menentukan baiknya amalan kita setahun ke depan. Dan dalam ayat disebutkan seperti itu kan, Lailatul Qadar itu yufraku fihi amrun yufraku kulla amrin azim. Dalam surahnya yufraku, ya jelas ditetapkan urusan di malam itu. Jadi masuk itu di malam Lailatul Qadar, yang kita juga termasuk hal yang dirahasiakan Allah SWT kapan malam Lailatul Qadar. Itu tahunan, ya. Dan sebagian ulama kalau kita rujuk di bukunya yang sempat kita sebutkan, ya, 200 tanya jawab masalah akidah atau A'malus Sunnah, A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, itu pun dibahas oleh Ustaz Abu Yahya di Bandung, ya. Di situ disebutkan pekanan, misalnya pencatatan malaikat di hari Jumat, itu pun disebutkan di situ, kitabah, pencatatan. Dan ada pencatatan yang terjadi setiap saat, yaitu amalan yang kita lakukan dan dicatat oleh malaikat pencatat. Itu pun catatan juga, jadi ada kitabah. Dan yang benar-benar jadi catatan kita tentu catatan yang dicatat oleh malaikat tadi, yang akan menjadi pertanggungjawaban kita. Jadi pencatatan di Lailatul Qadar itu termasuk sesuatu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk pendetailan setahun ke depan. Ya. Hanya para ulama kemudian ikhtilaf apakah itu bisa berubah, Secara umum yang tidak bisa berubah adalah catatan yang besarnya yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan tadi pun dalam hadis, dalam penjelasan Imam Nawawi disebutkan tentang Lauhul Mahfuz sebagai rujukan. Ketika malaikat bertanya, diminta bertanya atau lihat di Lauhul Mahfuz. Khair, itu tentang takdir. Kembali afwan kalau kurang jelas, semoga sedikit demi sedikit, ya, kita bisa tambah dimensi tentang takdir ini, alhamdulillah. Dan insya Allah kita coba tadi seimbang, ya, antara dua hal itu. Ya, di sini ada chat, ada yang menambahkan, afwan, dari Pak Haji Yunda, jazakumullah khair, tentang iradah tadi. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Tadi detailnya kan ilmu, kitabah, lalu fase iradah. Allah menginginkan itu terjadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang yang mengapa keburukan Allah inginkan itu terjadi, maka perlu menerangkan keinginan Allah, iradah Allah itu ada iradah kauniyah secara umum, iradah yang Allah menginginkan itu, tapi tidak ada kecintaan Allah SWT di situ. Ya. Misalnya Allah menginginkan seseorang itu tadi melakukan suap. Dalam syariat kita, ya, suap itu dilarang tentu, ya. Rashi wal murtashi finnar, orang yang nyuap dan disuap, ya, itu di neraka. Ya. Tetapi kok Allah menginginkan itu terjadi, itulah iradah kauniyah. Yang Allah menginginkan itu terjadi atas hikmah Allah SWT, dan tidak ada kecintaan Allah SWT di situ. Lalu ada iradah yang kedua, iradah syar'iyah, ya, yang di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga tidak bingung, itu cabang dari iradah tadi. Jadi ada keinginan Allah SWT, memang semua yang terjadi iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala yang terbagi dua tadi. Ya, yang baik dan yang buruk. Oke, mungkin demikian. Semoga sedikit banyak membantu memperjelas, meskipun bisa jadi belum fully 100% jelas, tapi dengan bertambahnya waktu kita coba meniti akidah yang disampaikan, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, melalui para sahabatnya dan para ulama yang datang setelahnya, termasuk yang diterangkan oleh ulama kita Imam Nawawi, insya Allah. Mungkin begitu, ya, Akhramah. Punten nih, hari ini banyak, semoga bermanfaat teman-teman yang diberikan tadi. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Kak Topan, Ustadz Topan, dan juga semua partisipan yang ikut berdiskusi pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kira-kira ada nasihat penutup terkait tema pembahasan hari ini, Kang Topan? Ya, ya.
Ana jawab di sini aja. Sebelum penutup, ada yang nanya itu di belakang kertas apa? Ana jawab di sini ya. Dia nanya private. Itu kertas batik aja. Iseng di figurain. Ya, jazakumullah khair pertanyaannya. Jadi, alhamdulillah, jazakumullah khair Rama. Ikhwas sekalian, tentu kembali apa yang kita nasihatkan terakhir bagi saya pribadi dan ikhwas sekalian adalah seperti yang disebut oleh Nabi kita SAW, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan insya Allah untuk apa yang dia diciptakan untuknya. Semua kita tentunya ingin menjadi ahli surga, ya, dan semua kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah SWT, dan Allah SWT melalui nabinya Muhammad SAW ya, telah menggariskan kepada kita, ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang buruk, ya. Maka tentulah syariat kita mengajarkan kita untuk mengambil jalan yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik secara zahir dan juga secara batin, ya. Baik bukan hanya zahirnya tapi juga batinnya, dan ini kita tentu terus berlatih bagaimana keikhlasan kita, ketaatan kita itu sama, lagi rame maupun lagi sepi, ketika sendirian maupun sedang rame-rame, dilihat orang maupun tidak dilihat orang, itu bisa sama semangat kita dalam mengamalkannya. Mungkin begitu, Rama dan ikhwas sekalian, semoga kita bisa memperbanyak amal kita, dan semoga di antara amal yang bisa kita perbanyak adalah doa, ya, agar Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Jadi doa itu di antara juga amal saleh, ya, amal saleh yang bisa kita perbanyak. Demikian Kang Rama, ada yang Rama, tafadhal. Jazakallah khairan Ustaz Topan atas nasihat penutup kajian malam hari ini. Demikian pertemuan kajian malam ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh dapat memberi manfaat dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh. Baik Bapak Ibu, sahabat sekalian, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.